Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Saiful Iksan. Saya akan mengerjakan UTS Manajemen SDM yang diajar oleh Pak Hikmat. Eh, dalam pembahasan ini, saya akan membawa materi tentang penilaian dalam kinerja. Performance. Yang pertama ada performance. Kinerja atau performan diartikan sebagai hasil kerja seseorang pegawai, sebuah proses manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan, di mana hasil kerja tersebut harus dapat ditunjukkan buktinya secara konkret dan dapat diukur. Sedikitnya ada dua dimensi yang dijadikan ukuran kinerja. Yang pertama ada tingkat kemampuan kerja atau kompetensi dalam melaksanakan pekerjaan, baik yang diperoleh dari hasil pendidikan dan pelatihan maupun yang bersumber dari pengalaman kerja. Yang kedua ada tingkat kemampuan eksekutif dalam memberikan motivasi kerja agar pekerja sebagai individu bekerja dengan usaha maksimum yang memungkinkan tercapainya hasil sesuai dengan keinginan dan kebutuhan di masyarakat. Akhir dari proses kinerja adalah penilaian. Kinerja itu yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan. Ada penilaian prestasi bekerja. Selanjutnya penilaian prestasi bekerja adalah proses untuk menentukan dan mengomunikasikan kepada karyawan bagaimana performanya dalam melakukan pekerjaannya dan idealnya membuat rencana untuk membangun karirnya. Dalam penilaian kinerja ada tiga. Yang pertama pengamatan, yang merupakan proses menilai dan menilik perilaku yang ditentukan oleh sistem. Yang kedua ada ukuran yang dipakai untuk mengukur prestasi kerja seseorang personel yang dibandingkan dengan uraian pekerjaan yang telah ditetapkan untuk personel tersebut. Yang ketiga ada pengembangan yang bertujuan untuk memotivasi personel mengatasi kekurangannya dan mendorong yang bersangkutan untuk mengembangkan kemampuan dan potensi yang ada pada dirinya. Yang selanjutnya ada tujuan penilaian kinerja secara umum. Kinerja secara umum ada dua. Yang pertama, menilai kemampuan personil. Penilaian ini merupakan tujuan yang berdasar dalam menilai personil secara individu yang dapat digunakan sebagai informasi untuk menilai efektivitas manajemen sumber daya manusianya. Yang kedua ada pengembangan personil sebagai informasi untuk pengambilan keputusan untuk pengembangan personil seperti promosi, mutasi, rotasi, terminasi, dan penyesuaian kompetensi. Dan hadis yang harus saya sampaikan ada hadis dari hadis riwayat Buhoiro yang bunyinya, sesungguhnya seseorang di antara kalian membawa tali-talinya dan pergi ke bukit untuk mencari kayu bakar yang diletakkan di punggungnya untuk dijual sehingga ia bisa menutup kebutuhannya. Dan lebih baik daripada mereka yang meminta-minta kepada orang lain, baik mereka yang memberi atau tidak. Mungkin segitu penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.